Yahowu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Rista Tanika Manalu, dan juga Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Linca Mawati Zega, atas tuntunan selama ini sehingga kami sebentar lagi akan melakukan proses coaching. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Setia Murni Telambanua, Unit Kerja SMA Negeri 1 Tuemberua, dan rekan saya Meretyanto Zega, Unit Kerja SMK Negeri 2 Tuemberua. Nama saya Yudimba Nazara, unit kerja dari SMK Negeri 2 Tuemberua, Kabupaten Nias Utara. Selamat menyaksikan. Yahowu, selamat pagi Ibu. Yahowu, selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Pak, kabarnya luar biasa. Puji Tuhan Ibu, kabar baik juga. Coach, sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini. Dan pada kegiatan coaching hari ini juga antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, jadi Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu coach kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama Pak, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana pernyataan-pernyataan yang berbobot Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan sehingga mampu menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Nah, kemudian Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Indikator yang ingin saya inginkan yaitu seorang coach memiliki atau adanya solusi dari permasalahan yang saya ceritakan, sehingga setiap permasalahan yang saya hadapi Pak, adanya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik Bu, luar biasa. Untuk kali ini demikian dulu sebagai pra observasi. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar? Kabarnya luar biasa ini Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sangat baik Bu. Luar biasa juga. Dengar-dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya Pak ya, atau menceritakan sesuatu? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama orang Ibu yang mengenai ada masalah yang saya pikirkan minggu-minggu ini. Oke, baik Pak. Sepertinya nanti kita menggunakan waktu sekitar 15 menit Pak ya. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Ini Bu,
terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah atau teman-teman sejawat, saya perhatikan tahun ke tahun kok masih belum ada perubahan dalam penyampaian materi, masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah lagi. Ada lagi yang lebih parah, Bu, memberikan catatan di kelas atau menulislah, disuruh menulis anak-anak itu di kelas. Itu yang harus kita, menurut saya, Bu, itu sangat lama dan belum ada perubahan. Oke, baik Pak. Kalau saya garis bawahi ini Pak ya, bahwa memang yang menjadi permasalahan di sekolah Bapak ini, guru-gurunya kurang bervariatif dalam memberikan pembelajaran. Begitu Pak ya? Benar sekali, Ibu Yuni. Saya merasa dalam hal ini, saya melihat Bapak Ibu guru di sekolah kurang bervariatif. Oke, baik Pak. Dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang mau Bapak dapatkan? Baik Bu, saya juga ingin mendapatkan intinya ada perubahan sama rekan-rekan kerja saya di sekolah, Bu. Oke, baik. Jadi Pak, kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan di sekolah Bapak? Saya maunya menggunakan metode yang bervariasi, Bu. Juga ada juga metode mengenai saya menggunakan kuzizi dan sebagainya, atau menggunakan wow dan sebagainya. Oke, dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran dengan metode bervariasi ini maupun media, menurut Bapak di sekolah Bapak itu berada di level berapa Pak dilakukan? Dalam pemikiran saya, Bu, saya mau lakukan dari level 1-10 itu, dalam pemikiran saya masih berada di posisi 5 kurang, Bu, gitu. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira ini Pak, Bapak mau menaikkan ke level berapa ini Pak supaya adanya perubahan di sekolah Bapak dalam pembelajaran? Tapi ini, Bu, saya maunya sempurna, Bu. Tapi untuk mencapai sempurna itulah, tapi proses itu lama dan banyak sekali tantangan, atau yang disebut dalam kami di PPK ini itu, Bu, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, jadi itu, Bu, dalam pemikiran saya untuk mencapai level-level janganlah Bu 10, Bu, paling tidaklah ke 7 ke 8, Bu. Itulah pemikiran saya. Oke, baik Pak. Dari level 5 ke 7 Pak ya. Jadi kira-kira apa tindakan Bapak ini supaya terciptanya atau adanya perubahan? Dari metode yang saya sampaikan, saya setuju dengan metode yang disampaikan oleh orang itu tadi, bahwasanya saya akan melakukan metode yang namanya mentoring, dan sebagainya. Juga saya juga akan membuat juga hasilnya face to face dan strategi yang lain. Oke, baik. Dengan cara mentoring Pak ya. Ya. Jadi bagaimana ini Pak perencanaan Bapak terkait pendampingan individu secara face to face ini? Apakah ada lagi strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan? Memang ada dalam pemikiran saya strategi yang lain, Bu. Tetapi sesuai dengan saran orang itu tadi, saya dulu pergunakan metode yang namanya mentoring, Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak ingin merencanakan dengan cara mentoring ya Pak ya, atau berupa pendampingannya. Begitu Pak ya? Iya. Jadi Pak, dari rencana ini untuk lebih nyaman atau lebih cepat, itu tindakan kita untuk merealisasikannya seperti bagaimana dia Pak? Ada, Bu. Saya nanti mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman sejawat saya di sekolah. Ada yang saya salut, Bu. Ada teman sejawat saya, oke lah dikatakan teman sejawat, tapi beda instansi tempat bekerja, Bu. Tapi kami sangat sahabat sekali Bapak ini. Ini namanya adalah Bapak Setia Murni Jalan Bandung. Beliau sebenarnya
bukan teman dekat saja saya di sekolah. Bukan berarti nggak ada teman saya yang apa ya, tetapi kebetulan juga ini sangat luar biasa dan kami juga sahabat banget, kayak adik kakak lah, itulah bahasanya Bu. Nanti saya akan mencoba meminta bantuan kepada beliau mengenai apa masalah yang nanti saya hadapi ke depan. Oke, baik Pak. Berarti luar biasa kali Pak ya. Di sini saya bisa menggambarkan bahwa Bapak ini memang sudah terbiasa berkolaborasi. Nah, kira-kira Pak, dari hal atau tindakan mentori ini atau berkolaborasi ini bersama rekan sejawat, apa yang nantinya Bapak realisasikan di sekolah Bapak? Nanti saya realisasikan Bu, saya akan setelah saya mendapatkan nanti saran dari Bapak Setia Murni, apa yang nantinya dia bilang ke saya akan coba. Intinya dalam saya Bu, jangan mengalah sebelum sukses. Biarpun gagal hari ini, usahakan besok gagal lagi Bu, dan mudah-mudahan ada waktu yang terbaik ya. Apalagi Ibu ya, apalagi di sekolah saya ini sebenarnya rekan sejawat itu sebenarnya banyak sekali yang namanya juga rekan, apalagi itu Ibu ada guru-guru senior di situ, nggak apa-apa nanti Bu, tapi yang penting lah biar tuh gagal berusaha dan sampai nanti sukses apa yang nanti yang kita ciptakan ke depan, begitu. Oke Pak, baik Pak. Saya bisa menggambarkan bahwa Bapak ini memang orangnya bersemangat ya, pantang menyerah. Jadi Pak, dari hasil percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan Pak? Luar biasa Bu, yang saya dapatkan dari orang Ibu, ada hal baru, ada motivasi yang baru, dan ada saran-saran yang baru yang saya dapatkan dari orang Ibu. Oke Pak, baik Pak, puji Tuhan ya Pak ya, Bapak sudah mendapatkan pengetahuan baru dan juga gambaran bagaimana dalam mendapatkan atau membuat perubahan di sekolah Bapak sehingga pembelajarannya lebih bervariatif, berdiferensiasi. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya Pak ya, supaya nantinya Bapak ini dalam melakukan monitoring di sekolah, saya bisa mendengar bahwa Bapak ini selanjutnya akan membuat perubahan. Jadi dari hasil itu Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan mulai dari mentoring, kolaborasi dengan rekan sejawat dapat diterapkan Pak ya, dan berjalan dengan baik. Iya, baik Pak, mungkin sampai di sini dulu cerita kita pada hari ini. Dan jika ada kendala atau masalah, Bapak bisa menghubungi saya untuk kita saling berkolaborasi dan saling menyelesaikan masalah. Dan saya akhiri, selamat pagi Pak. Baik Bu, terima kasih saran dan pencerahan dari Ibu, luar biasa Bu. Mudah-mudahan kita sering-sering ngobrol begini, mudah-mudahan kita sukses ke depan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Bu Yuni, tadi sudah Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Pak Maretianto Zega. Iya. Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa ya yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Pada kegiatan ini tadi Pak, saat melakukan coaching dengan Pak Marianto, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut mampu menggali kunci untuk bercerita dan menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Coach, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi, Ibu dengan Bapak Marianto Zega sangat sudah berjalan dengan baik.
dan proses alur percakapan sudah selesai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Marep Yanto Sega, sehingga Pak Marep dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup percakapan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Pak, untuk kompetensi yang pertama dulu Pak, saya akan melakukan atau memahami proses dari coaching dengan alur tirta lebih dalam lagi, supaya saya dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi ini Pak dapat melakukan lebih baik lagi ke depannya Pak. Begitu ya Bu? Iya Pak. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi dari sebelum-sebelumnya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan salam Yahowu. Yahowu Pak.